Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il huda wa nahana 'anittiba'in nafsi wal hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wat tuqa. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa al-bu'da. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul basirun nazir. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tatkala Nabi hijrah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa huda dan risalah, membawa petunjuk dan syariat kepada umat, di mana kondisi di Madinah lebih baik daripada kondisi di Mekah. Gayung bersambut, artinya Rasulullah ada yang banyak yang menyambutnya, menerima risalah, masuk para ahli-ahli Madinah dalam Islam. Namun demikian juga masih ada orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Maka salah seorang daripada cendekiawan dan ulama yang sangat peka terhadap saudaranya, sayang terhadap umatnya, yang berpaling daripada petunjuk yang sebenar-benar petunjuk, maka dengan segala hasrat hati dan semangat yang antusias datang dari pelosok negeri Madinah, sehingga Allah abadikan sejarah Habib Najjar, cendekiawan Islam, ulama Islam yang sangat peduli kepada umatnya, meninggalkan tempatnya yang jauh dari kota Madinah. Allah membuat kisah, mengabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah seorang lelaki dari penghujung pelosok pinggiran kota Madinah, turun ke kota, ingin menyampaikan kebaikan dan perbaikan kepada kaumnya. Apa kata Habib Najjar? Ittabi'ul mursalin, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ya kaumku, kalau kau akui aku sebagai cendekiawan, sepuhmu, ikutanmu, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak ada kepentingan
dalam mengajak kamu untuk mengikutimu. Tidak ada kepentingan materi, tidak ada kepentingan jabatan, tapi hanya semata-mata untuk menyuruh mengikuti yang benar, yaitu risalah daripada Allah, dinul haq, untuk mencapai kesuksesan di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Mari kita mengambil nasihat daripada kisah ini. Hanya bukan Allah ingin menyampaikan sekedar untuk informasi dan berita, tapi ada makna yang tersirat di balik ayat ini. Allah mengajak kita untuk mengikuti para rasul, dalam artian mengikuti jejak-jejak dan risalahnya dan petunjuknya. Sesudah Rasul tiada, maka Rasul menyuruh ikuti sahabatnya dengan kalimat ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ini adalah bagaikan bintang, kan nujum, bagaikan bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, di mana apa saja, aspek apa saja yang kamu ikut, persoalan duniakah, ekonomikah, politikkah, sosialkah, lebih-lebih persoalan akhirat, ihtadaitum, kamu akan terpetunjuk. Sesudah para ulama tiada, maka Rasulullah menitip pesan kepada kita sebagai panutan kita. Al ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai orang yang mempusikai sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Apa yang Rasul meninggalkan pusakanya, itulah petunjuk yang untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa itu para ulama? Mulai daripada pengikut sahabat, pengikut sahabat, a'immatul mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Ambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, wa muqallidihim, dan para pengikut mereka. Sesudah mereka tiada, tinggal itulah sebagai guru kita yang menyampaikan tulisan-tulisan para ulama yang disebut dengan ulama. Kenapa dikatakan ulama? Karena itu merupakan hakim, wartawan yang mengekspos, yang menyampaikan apa yang ditinggalkan oleh para ulama, maka wajar itu juga dikategorikan dalam ulama. Maka oleh karena demikian, ikutan kita kepada ulama. Kenapa? Karena berpegang di atas yang hak. Kalau sudah lari daripada kebenaran, siapapun tidak menjadi ikutan. Karena pada ulama itu ada hidayah, ada hak, maka yang disuruh ikuti adalah al-haq. Siapa yang benar itu? Kata para ulama, a'rifil haqqa, kenali yang benar. Pasti kalau sudah kamu kenali yang benar, kamu kenali siapa yang benar. Jangan kita memutuskan sosok seseorang benar karena pakaiannya, karena kehebatannya, karena powernya.
yang dia sampaikan itu benar, itu merupakan orang yang patut kita ikuti. Saya rasa tidak ada para ulama yang membawa sesuatu yang jelek, tapi yang dibawa oleh mereka adalah hak dan yang benar. Sekarang sedang para publik sibuk dalam menghujat para leluhur dan para ulama. Padahal kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kemaksiatan yang dikomando oleh pihak-pihak tertentu, yang kita salahkan adalah jajaran ulama, baik ulama yang tidak terlibat dalam pemerintahan ataupun dalam pemerintahan. Maka perlu, walaupun tidak pada posisinya, pada mimbar khutbah ini, supaya jangan salah kaprah, salah sikap, salah prinsip, suudzon terhadap apa yang terjadi di daerah kita ini, Aceh Timur, di Nanggro Aceh Darussalam yang berkanun syariat, yang semakin maraknya terjadi pelanggaran syariat. Itu bukan salah siapa-siapa. Pertama, hanya yang bisa kita salahkan pelaku sendiri, kemudian pihak terkait yang berkewenangan dan punya kemampuan untuk mencegahnya. Tugas daripada MPU memberi tausiah dan pandangan hukum, fatwa hukum, ini haram, ini tidak boleh, kami sampaikan kepada pemerintah. Pengalaman yang terjadi, seluruh kejadian yang ada di Aceh Timur, baik konser ini, konser itu, semuanya tidak ada, bukan izin MPU. MPU diminta rekomendasi, yang memberi izin adalah pihak terkait pemerintah daerah. Jangankan izin, rekomendasi tidak pernah saya menandatangani. Maka oleh karena demikian, ke depan semoga kita bisa mempengaruhi pemerintah yang sosok dirinya berangkat daripada insan yang muslim, daripada kelompok yang muslim, supaya loyalitas menganggap syariat Islam ini bukan hanya punya masyarakat kecil, punya imam kampung, punya MPU, tapi semua unsur pemerintah daerah, dari Dandim, Kapolres, semuanya harus rasa memiliki semuanya. Maka di mimbar khutbah ini hanya saya mensosialisasi supaya jangan suud dan salah kaprah dengan para ulama. Tidak hilang ideologi yang benar dengan kita bergabung dengan mereka. Namun walaupun tidak sempurna apa yang kita lakukan, amar ma'ruf dan kemungkaran di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, namun sedang kita upaya membuat pendekatan-pendekatan dengan pemerintah supaya berarti setia dan menjadi pecinta agama, pencinta masyarakat, memakmurkan agama, memakmurkan ekonomi masyarakat, memakmurkan kesejahteraan bagi umat semua. Maka oleh karena demikian, dalam khutbah yang singkat ini dapat saya simpulkan
ikutilah perintah Allah dari cerita wasiat Habib Najjar, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul, ikuti para sahabat, ikuti para ulama, jangan cerca ulama. Di mana ada kekurangan, bantu. Tidak memiliki kemampuan semuanya untuk menghasilkan amar ma'ruf nahi munkar tanpa serta merta dukungan daripada semua pihak. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan cinta kasih kita kepada ulama, berarti kita dengan mengikuti syariat. Jangan firar dari ulama, firar daripada ulama, tidak mengikutinya ataupun mencacinya. Bahaya yang paling akhir, yakhrujuna minad dunya bighairil iman, akan mati di luar keimanan. Maka oleh karena demikian, hati-hati dalam menjadi panutan, dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terkait dengan syariat dan ulama. Jangan ada sakit hati, jangan ada pelecehan yang kadang-kadang dapat membidasakan iman kita semua. Inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat terutama bagi diri pribadi saya, mudah-mudahan kepada para hadirin sidang jamaah Jumat sekalian.